Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat teman-teman udah menyempatkan hadir di Zoom pada malam hari ini. Di sini kami dari kelompok 1 kelas 3 Alfarmasi yang beranggotakan saya Abida Rahmadani dan teman Saya Bennego Dimas. Saya Dimaya. Baik, di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang dagu sibu. Yang pertama ini akan disampaikan oleh teman saya, Kak Ade Mayang. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menerangkan tentang apa itu dagu sibu. Untuk pemakaian obat itu kita perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu seperti waktu mendapatkan, kemudian saat menggunakan obatnya, kemudian saat menyimpan obatnya, dan saat kapan kita harus membuang obat tersebut. Langsung saja kita masuk. Selanjutnya yaitu yang perlu diperhatikan yang pertama dapatkan. Kita dapat membeli obat itu di beberapa tempat seperti instalasi farmasi seperti rumah sakit, puskesmas, kemudian klinik. Yang kedua, kita dapat mendapatkan obat di apotik, kemudian di toko obat berizin. Untuk mendapatkan obat yang terjamin kualitas dan mutunya itu ada di ketiga tempat ini ya. Jadi kalau misal seperti warung-warung itu kan biasanya juga lebih baik kalian semua membelinya di antara tiga pilihan ini. Baik, terus selanjutnya untuk penggolongan obat yang harus diperhatikan. Yang pertama itu obat bebas. Obat bebas itu logonya warna hijau. Kemudian untuk obat bebas terbatas, ini logonya berwarna biru. Obat ini kita dapat membelinya tanpa resep dokter. Jadi langsung saja pergi ke toko obat seperti apotik atau yang seperti yang tadi itu tanpa resep dokter kita dapat membeli obatnya. Kemudian untuk obat ini harus membelinya dengan resep dokter. Untuk penggunaan atau gunakan ini tuh perlu diperhatikan tiga hal. Yang pertama itu sebelum digunakan, kemudian pada saat penggunaan, sudah digunakan. Yang pertama sebelum digunakan itu pastikan yang akan digunakan sudah betul atau sesuai. Seperti kalau misalnya pusing, berarti menggunakannya obat pusing seperti itu. Kemudian pastikan obat masih baik itu dalam artian seperti bungkusnya masih baik, kemudian masih terlihat bagus, seperti itu. Kemudian dibaca dulu dan pastikan obat, kemudian pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau harus dilakukan sesuatu terlebih dahulu seperti digerus atau dikocok dan sebagainya. Kemudian pada saat digunakan maupun obat bebas itu memiliki cara kerja, kegunaan, dan efek samping yang berbeda-beda setiap orangnya. Oleh karena itu, disarankan perhatikan kembali dosis. Dosis itu seperti pada saat kalian misalnya ditulis 3 kali sehari, kemudian 1 kali sehari, kemudian untuk seperti saat malam hari atau pagi hari atau tiap 8 jam. Kemudian untuk cara pakainya setiap obat beda-beda. Ada yang
dioleskan kalau untuk obat luar, kemudian kalau obat puyer perlu di itu, atau bisa cara pakai sesuai anjuran dokter atau pada petunjuk pelanggan kemasan. Kemudian selanjutnya, sesudah digunakan perlu diperhatikan timbulnya gejala khusus seperti mengantuk, gatal, beri lambung, pusing, dan sebagainya. Tetapi setiap orang itu beda-beda ya untuk gejala-gejala khusus ini. Mungkin untuk beberapa orang ada yang tidak mengalami, kemudian beberapa orang juga ada yang mengalami seperti itu. Baik, itu dari yang dapatkan sama gunakan akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya ada C. C untuk simpan. Untuk obat agar terjaga kualitasnya, maka harus disimpan sesuai dengan petunjuk penyimpanan yang terdapat pada kemasan produk, yang dalam keadaan tertutup rapat agar terhindar dari kontaminasi dari bakteri maupun mikroorganisme yang lain. Kemudian ditempatkan pada lokasi atau tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung dan kering dan juga lembab, serta jauhkan kemasan produk yang telah dipakai dari jangkauan anak-anak. Kemudian pastikan obat yang disimpan memiliki tanggal kadaluarsa atau expired date yang jauh agar terjaga kestabilitas obat tersebut. Expired date atau kadaluarsa merupakan batas waktu penggunaan setelah diproduksi obat tersebut oleh pabrik. Sebelum kemasan asli dibuka, ada cara untuk membaca tanggal kadaluarsa obat atau expired date pada kemasannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk kadaluarsa pada bulan Januari 2023, maka obat tersebut masih aman dikonsumsi hingga tanggal 31 Januari 2023. Yang kedua, apabila tanggal kadaluarsa pada tanggal 15 Januari 2023, maka tanggal kadaluarsa mengikuti tanggal kadaluarsa yang tercantum pada kemasan, yaitu pada tanggal 15 Januari 2023. Next. Untuk setiap bentuk sediaan yang sudah dibuka dari kemasan aslinya memiliki masa simpan yang berbeda-beda dari produsen obat atau yang disebut dengan beyond use date atau BUD. BUD tidak selalu dicantumkan di dalam kemasan. Berikut beberapa BUD obat berdasarkan bentuk sediaannya. Yang pertama, untuk sediaan padat yang berupa tablet atau kapsul. Untuk ED kurang dari 1 tahun, maka BUD maksimalnya sama dengan ED atau tanggal kadaluarsa produsen. Kemudian untuk ED lebih dari 1 tahun, maka BUD maksimalnya sama dengan 1 tahun. Kemudian untuk sediaan cair, yang pertama untuk sirup kering antibiotik yang telah dibuka adalah 7 hari. Kemudian untuk sirup suspensi atau emulsi lainnya, BUD-nya adalah 6 bulan. Yang kemudian untuk obat serbuk racikan. Untuk ED kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimumnya adalah ED produsennya. Kemudian ED yang lebih dari 6 bulan, maka BUD maksimumnya 6 bulan. Lalu untuk sediaan topikal yang berupa krim, salep, gel, dan juga balsam, dalam bentuk tube, BUD maksimalnya adalah 6 bulan. Lalu dalam bentuk
booster atau post, BUD maksimalnya adalah 3 bulan. Lalu untuk kesediaan steril, yang pertama berupa tetes mata dalam bentuk botol dan juga tetes telinga, maka BUD maksimalnya adalah 28 hari. Yang kedua, untuk tetes mata yang dosisnya kecil atau rendah, maka BUD maksimalnya adalah 3 hari. Kemudian untuk insulin, BUD maksimalnya adalah 28 hari. Next. Next. Ya, yang terakhir untuk Bu adalah buang. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah cara atau proses membuang obat yang telah kadaluarsa atau rusak. Obat yang telah dipakai tidak boleh dibuang secara sembarangan karena berisiko disalahgunakan. Berikut adalah tips membuang obat berdasarkan bentuk sediaannya. Yang pertama, untuk tablet, kapsul, salep, krim, dan puyer atau serbuk racikan. Keluarkan obat dari kemasan asli, lalu hancurkan obat, kemudian campur dengan tanah, lalu buang ke tempat sampah. Yang kedua, untuk sirup atau cairan obat luar, seperti obat tetes mata atau tetes telinga. Jika terdapat endapan, tambahkan air, kemudian kocok hingga larut, lalu buang ke saluran air. Yang ketiga, untuk wadah atau kemasan obat. Hilangkan semua informasi pribadi dari wadah atau kemasan obat tersebut. Rusak botol atau wadah obat dengan cara digunting atau dipecah. Untuk obat yang bersifat tajam, dapat dikumpulkan dalam wadah yang kuat agar tidak membahayakan. Next. Ya, agar obat dapat memberikan manfaat dan keamanan yang baik bagi keluarga, maka ingatlah teguh ibu. Dapat gunakan, simpan, dan buang. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih telah menyampaikan materi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita itu harus perlu memperhatikan dagu siku, yaitu dapat gunakan simpan buang yang seperti materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Dapat, yaitu kita harus bisa mendapatkan obat. Kita bisa dapat membeli obat itu di apotek, kemudian di klinik dan toko obat yang berizin. Kemudian gunakan. Kita harus memperhatikan sebelum menggunakan obat, saat menggunakan obat, dan sesudah menggunakan obat. Kemudian simpan. Kita juga harus memperhatikan bagaimana penyimpanan obat kita maupun keluarga kita semuanya, yaitu terhindar dari sinar matahari, kemudian dijauhkan dari jangkauan anak-anak, di tempat yang sejuk atau kering. Dan yang terakhir yaitu buang. Kita juga harus memperhatikan, selain mendapatkan, kita juga memperhatikan bagaimana kita membuang obat dengan cara yang telah disampaikan oleh teman saya. Apabila obat tablet, kapsul, puyer, kita bisa membuangnya dengan menghancurkan obatnya terlebih dahulu, kemudian dikubur dengan tanah. Dan apabila obatnya yang cair itu kita bisa menggunakan air kemudian dibuang di saluran air. Selain itu, kita juga harus memperhatikan expirednya pada obat. Begitu saja untuk kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman di sini? Apabila tidak ada yang ingin bertanya atau yang ingin disampaikan, maka kami akan akhiri untuk penyuluhan pada malam hari ini, karena kalau tidak diakhiri itu namanya hubungan.
Terima kasih buat teman-teman semua sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Zoom penyuluhan Dagu Situ dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang jelas atau kurang sopan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman yang lain bisa keluar dari Zoom.